Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahu alazim. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Ramadan di malam yang ke-9 rahimahullah. Pertama kali mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keimanan, kesehatan dan kesempatan di malam yang mulia ini. Semoga dengan keimanan, kesehatan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kaki yang kita langkahkan dan tangan kita ayunkan dicatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam sama-sama kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, sebagai topik pembicaraan kita pada malam hari ini, judul bagi anak yang mencatat, jauhkan sifat iri dari diri kita. Jadi anak-anak, judul kita malam hari ini, jauhkan sifat iri hati dari diri kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di dalam sebuah Alkisah yang pernah saya baca, ada dua orang kakak beradik, yang dua orang kakak beradik dengan ibu. Si kakak ibunya telah meninggal, si adik ibunya masih ada. Akhirnya yang si kakak tinggal bersama ibu tirinya dan ayah kandungnya, satu adik tirinya. Di dalam keluarga tersebut mereka akur, sehingga saking akrabnya kakak tinggal bersama adik tiri dan ibu tirinya, si kakak bersemangat menanam tanaman di pohon di kebunnya. Suatu ketika si kakak bertanam pohon labu. Saking rajin menanam dan memupuk merawat pohon labu tersebut, akhirnya pohon labu tersebut tumbuh kembang dan subur. Sampai saking banyak buah labu tersebut ada yang kembar buahnya. Mari kita simakkan kisah ini ya. Nanti sampai ke penghujung tausiah kita. Akhirnya karena labu tadi buahnya lebat, ada yang kembar, dapat informasi di sebuah istana raja sedang sakit keras. Kemudian para tabib istana mengatakan, salah satu obat yang bisa menyembuhkan sang raja dari penyakitnya adalah labu kembar ini. Maka di pihak istana diadakanlah sayembara ketika itu. Apa yang diadakan sayembara? Barang siapa yang bisa membawa labu kembar ke istana untuk obat sang raja, maka dia akan dihadiahi satu peti emas. Saling bercerita tersebut, akhirnya dapat informasi bahwa si kakak ini mempunyai labu kembar. Akhirnya yang kakak ini diundang oleh sang raja ke istana.
Sebelum sang kakak pergi ke istana menemui sang raja untuk membawa labu gambar tadi, si adik tiri tadi dipanggil oleh ibunya, wahai anakku, ke sini kamu sebentar. Ini ada 2 potong kue, yang satu kuenya polos dan satu kuenya berbunga. Yang berbunga kuenya tidak sehat, yang polos kuenya sehat. Tolong kamu kasihkan kue yang berbunga kepada kakakmu, yang tidak berbunga makan untukmu, kata sang ibu, karena kamu anak kandungku. Apa kata si adik kepada ibu kandungnya? Wahai ibu, kenapa ibu sampai tega memberikan kue yang tidak sehat kepada kakakmu? Pada kakak dia orangnya baik. Tadi saja kakak sudah membicarakan dengan diriku, ibu, adik, nanti kalau pulang kakak dari istana, kakak akan berikan banyak oleh-oleh untuk adik. Kakak akan memberikan peti emas tersebut untuk kita semuanya, bukan untuk kakak sendiri, untuk kita semua. Begitulah baiknya sama kakak tadi sama adiknya. Alhasil ketika sang kakak pergi ke istana, si adik mengambil kue dari sang ibu tadi. Pulang kakak dari istana, apa kata si adik kepada kakaknya? Kak, ini yang ibu mengasih 2 potong kue. Yang satu kue berbunga, yang satu kuenya polos. Makan bagi kakak yang berbunga, makan bagi kakak yang polos, yang berbunga biar aku yang memakan. Akhirnya kue yang tidak sehat tadi dimakan oleh si adik. Setelah kue dimakan, dia pulang ke rumahnya. Berbicara dia pada ibunya, ibu, tadi ibu bilang kue yang berbunga tidak sehat, kasihkan sama kakak. Sekarang kue yang berbunga itu sudah aku makan, bu. Kata si adik ibunya, kenapa kamu makan kue itu? Kenapa tidak dikasihkan sama kakakmu? Aku tak tega, bu. Kakakku baik sekali, bu. Dia dah berjanji pulang dari istana akan membawakan oleh-oleh yang banyak untukku, dan peti emas dari raja akan diberikan untuk kita bersama. Mana tega aku memberikan kue yang tak sehat kepada kakakku, ibu. Nanti kue yang sehat setelah aku makan, bu, kalau aku sakit, tolong ibu sayangi kakakku sebagaimana ibu menyayangi kakakku, sebagaimana ibu menyayangi diriku sendiri. Ini kata saya. Akhirnya apa? Dipeluklah si anak tadi oleh ibunya, si adik tadi. Wahai anakku, sekarang aku sampaikan padamu, mana ada kue yang tidak sehat? Kue itu sehat kedua-duanya. Cuma tadi ibu mentes kamu. Apakah dengan adanya kue yang tidak sehat, ibu bilang sampai hati kamu memberikan pada kakakmu? Apakah kamu dengan kakakmu mendapat emas 1 peti dan kamu akan iri pada kakakmu? Kata si ibu. Rupanya setelah ibu sampaikan seperti ini, tetap kamu ambil kue yang sehat, yang tidak sehat, dan kamu kasihkan pada kakakmu kue yang polos. Rupanya jiwa iri memang tidak ada pada wahai anakku. Semoga begitulah selamanya. Jangan tanamkan rasa iri di hatimu. Kalau rasa iri sudah kamu tanamkan di hatimu, kekacauan akan kamu alami selama-lamanya. Hidupmu tidak akan tenang. Ini kata sang ibu. Jadi di sini apa bapak dan ibu yang saya hormati, pelajaran yang kita ambil dari kisah labu gambar ini, beginilah, kalau jiwa iri tidak tertanam di dalam hati, insya Allah apapun yang kita rencanakan dan apapun yang kita lakukan, Allah akan meridhoi. Rupanya ibunya mempes anaknya tadi, kue dari kue sehat kedua-duanya, tidak ada kue yang tidak sehat. Tapi karena anaknya berjiwa bersih, tidak ada jiwa iri sama si adik ini, dia memakan kue yang dikatakan tidak sehat dari ibunya. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia, mari bersama-sama kita menjauhi sifat iri dari hati kita. Karena penyebab timbulnya sifat iri di hati kita semuanya ada 2. Yang pertama, timbulnya penyakit iri ini dari kita karena kita tidak bersyukuri dengan nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Kalau kita sudah tidak mensyukuri nikmat pemberian Allah kepada kita, ini jiwa iri hati akan timbul di hati kita. Yang kedua,
di dalam kehidupan sehari memandang terlalu ke atas. Ini penyebab munculnya seperti ini, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Cobalah, kalau kita mendapat rahmat, mendapat nikmat, mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengatakan dengan keahlian kita, dengan kepintaran kita, dengan kepandaian kita, dengan kecerdikan kita, tidak kita katakan adalah rahmat, nikmat pemberian Allah kepada kita, tidak kita syukuri. Kalau begini dalam kehidupan, otomatis jiwa iri akan timbul di hati kita. Kalau iri tidak timbul di hati kita, hidup akan tenang. Kekacauan akan terjadi dalam diri kita ini, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya pada malam hari ini saya mengimbau dan mengajak, apalagi dalam keadaan ekonomi yang marak-marik sekarang ini. Kata orang sekarang, zaman sekarang berbeda dengan zaman-zaman yang dahulu. Dulu ekonomi murah, sekarang susah. Kalau kita katakan sekarang order sudah banyak. Ini apa? Allah menguji iman kita. Bagaimana kita menanggapi? Sabarkah kita ataupun tidak sabarkah kita menerimanya? Kalau kita tidak sabar, kita tidak bisa bersyukuri nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya yang tadi bilang, jiwa ini akan muncul di hati kita. Kalau jiwa ini sudah muncul di hati kita, apapun yang akan kita lakukan, ketenangan tidak akan ada lagi. Ketenangan tidak akan ada lagi di hati kita. Makanya Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari bersama-sama apapun pemberian Allah kepada kita banyak sedikitnya kita syukuri seperti dikatakan Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur terhadap rahmat, nikmat yang diberikan Allah kepada dia, maka Allah berjanji akan menambah dengan balasan nikmat yang berlipat ganda. Tapi apa kata Allah? Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang kufur, barang siapa yang ingkar terhadap nikmat-nikmat dari Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita syukuri nikmat pemberian Allah. Pertama, nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat harta, rezeki, anak, keluarga, dan lain-lain segala macam. Karena hidup ini semakin jauh ke depan, ujian akan berat kita hadapi di dalam liku-liku kehidupan ini. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan mengalami kekacauan dan tidak tenang di dalam hati dan jiwa kita. Ini yang pertama. Yang kedua, memandang terlalu ke atas. Kenapa? Di dalam kehidupan ini, kalau kita terlalu ke atas memandang, sebagai cik orang Minang, memandang kati mato kalian pandang mato. Kalau memandang kati. Tapi kalau memandang ke bawah, tidak akan pandang mato. Artinya apa? Dia terlalu kati si bulan di sebelah rumah nyola melioto, awak kondayo mencoba lamu yo. Akhirnya pada saatlah keluarga, pada saatlah suami, pada saatlah istri untuk bahas berbisa macam orang-orang. Padahal ekonomi kita tak mampu, dipaksakan juga, akhirnya lain yang akan terjadi. Lihat orang sebelah rumah, sudah bangun rumah baru, kita masih rumah papan juga baru. Di desa suami, akhirnya apa yang terjadi? Mungkin bisa penyelewengan di tempat kerja, mungkin terjadi penipuan, mungkin terjadi maling, segala macam. Ini kenapa? Karena memandang terlalu di atas. Seharusnya kita bersyukur. Untung orang sebelah rumah masih bisa beli kendaraan baru. Mudah-mudahan nanti bertemu di jalan dia bisa menumpangi kita. Kita harus bersyukur seperti ini. Kita harus memandang ke bawah. Setelah kita memandang ke atas, si bulan itu sudah beli rumah baru. Syukurlah dia masih membeli rumah baru. Mudah-mudahan nanti kita bisa diundangnya dalam acara-acara di rumahnya. Bisa juga kita duduk di rumah barunya. Jadi kita bersyukur. Kita tidak merasa iri kita. Karena iri dengan melihat orang beli kendaraan baru, iri dengan melihat orang punya rumah baru, iri dengan orang beli Honda baru, iri dengan orang beli pakaian baru, beli perabot baru, gorden baru, segala macam. Sementara ekonomi kita tidak memadai, kita tidak mencukupi. Maka istilahnya, adakan apa yang adanya di rumah kita. Syukuri apa yang adanya. Jangan memandang ke atas. Bagi orang, si bulan masih bisa beli Honda. Kita masih bisa beli sepeda, alhamdulillah.
Orang beli sepeda kan, kita masih bisa berjalan kaki. Kita pernah ke bawah. Kita orang berjalan kaki, kita masih bisa. Kata orang lumpuh, dia masih bisa duduk. Nanti apa kata orang lumpuh? Walaupun saya lumpuh, tuh sebelah sudah meninggal. Dia menang ke bawah terus, tidak menang ke atas. Tapi kalau kita menang ke atas, melihat orang punya ini, kita berusaha juga memilikinya. Sementara kemampuan tidak ada, ekonomi tidak memadai dan tidak mencukupi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadi bilang, kekacauan dalam rumah tangga akan terjadi, kemudian ketenangan dalam rumah tangga akan dapat kita raih bersama istri dan anak-anak kita. Jadi pada ibu yang berbahagia, inilah dua penyebab iri timbul di hati kita. Yang pertama kali, kita tidak bersyukur terhadap rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, di dalam kehidupan ini kita memandang terlalu di atas. Pandang biasa-biasa saja. Kenapa memandang ke bawah? Bersyukur kita. Orang punya ini, punya itu, segala macam, kita masih ada di Allah. Walaupun siapa adanya di dalam keluarga kita. Yang penting dalam hidup ini kita tidak mencuri, kita tidak memaling. Kalau kita mencuri dan memaling, ya mungkin kalau kita bisa selamat, tapi di belakang kita apa? Kiraman katibin, rakib dan akib selalu memonitor, mencatat apa yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang berbahagia di dalam kehidupan ini, mumpung kita masih berada di malam yang ke-9 Ramadan ini, mari bersama-sama kita memperbaiki amal ibadah kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan rahmat, bulan kemenangan, bulan maghfirah, dan mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti kita betul-betul terhindar dari azab api neraka. Ini yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya pernah menyampaikan setahun yang lalu, seorang ulama dari Timur Tengah pernah mengatakan Ramadan ini terbagi kepada 3 oleh umat manusia. Yang pertama, manusia menjadikan Ramadan ini sebagai bulan biasa. Yang kedua sebagai bulan musiman. Yang ketiga sebagai bulan maghfirah. Artinya apa? Ada di antara umat manusia ini, dia menjadikan Ramadan sebagai bulan biasa. Sebelum Ramadan jiwanya biasa-biasa saja. Masuk Ramadan tak tersentuh hatinya, tak terpikat hatinya ke masjid, tak ingin hatinya untuk puasa, untuk bertadarus, untuk sholat yang mulai malam-malam. Sebelum masuk Ramadan jiwanya biasa saja. Masuk Ramadan hatinya biasa saja. Habis Ramadan kembali biasa-biasa saja. Tidak ada bermakna Ramadan, tidak ada berarti Ramadan bagi orang seperti ini. Jadi orang yang mengatakan Ramadan bulan biasa, itulah biasa semuanya. Biasa sebelum Ramadan, biasa saja dalam Ramadan, dan biasa pula habis Ramadan nanti. Yang kedua, sebagian manusia itu menjadikan Ramadan itu sebagai bulan musiman. Artinya apa? Sebelum Ramadan jiwanya biasa saja. Masuk Ramadan dia sadar, dia menampur berallah, dia rajin puasa, dia rajin tadarus, dia rajin sholat tarawih, dia rajin sholat tahajud, dia rajin baca Al-Quran. Hanya kerajinannya selama Ramadan saja. Habis Ramadan dia kembali pula habitatnya kembali. Yang pencuri biasa pencuri, yang penguntit biasa kembali ke penjudi, yang penjudi kembali ke penjudi. Yang perampok kembali ke pekerjaan semula. Hanya di Ramadan saja sadar dan taubatnya. Habis Ramadan dia kembali ke perbuatan semula. Ini manusia tersebut menjadikan Ramadan sebagai bulan musiman. Yang ketiga, sebagian manusia menjadikan Ramadan itu benar-benar bulan maghfirah Allah. Sebelum Ramadan jiwanya biasa, masuk Ramadan dia sadar, dia taat, dia puasa, dia tadarus, dia sholat tarawih, baca Al-Quran, rajin dia beramal ibadah. Nanti habis Ramadan amalnya ditingkatkannya. Inilah yang ketiga. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita termasuk kepada orang yang nomor 3, menjadikan Ramadan ini sebagai bulan maghfirah Allah yang bisa membawa keselamatan diri kita dunia dan akhirat. Ini yang kita harapkan. Jadi demikian Bapak dan Ibu yang berbahagia, karena waktu yang membatasi kita, itulah yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Jauhkan sifat iri dari hati kita. Jangan di dalam kehidupan ini kita memandang terlalu di atas, kemudian bersyukurlah kita terhadap nikmat dan rahmat dari Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat kita sampaikan.
pada bantuan 1 juta untuk bawa masuk ke masjid dan yatim tak boh. Oh gitu. Ini ada dari bendahara masjid, ada bantuan 1 juta. Uang yang 1 juta ini adalah untuk paket Ramadan dari jemaah yang di Pekanbaru. Ada jemaah kita, warga kita Muhammad yang Pekanbaru datang ke rumah memberikan bantuan 1 juta untuk paket Ramadan. Kemarin kan sudah 25 malam, tambah 1 juta 26 malam lebih 300.000. Nah, ini paket yang sudah terkumpul pada ibu. Mana yang masih dalam keadaan BB, ya waktunya masih panjang sampai malam ke-30 nanti. Kalau sudah malam ke-30, itu ada kita sudah masuk malam takbir, jadi kan mungkin kalau ada BB itu berurusan dengan pengurus nanti dari habisnya. Tapi mudah-mudahan yang namanya paket Ramadan sebelum habis Ramadan akan kita berikan kepada yang telah kami sebutkan untuk imam dan THR, untuk garim dan THR, untuk buka dan untuk transportasi mubalik yang akan memberikan ceramah di masjid kita. Jadi untuk besok malam yang akan menyampaikan pengajian di masjid kita, jadwal dari PMD Kota Dumai, Bapak Ustaz Dr. Andus Haji Yarmon FPDI. Ini untuk besok malam, Bapak Ustaz Dr. Andus Haji Yarmon. Untuk malam hari ini ditutup dengan ucapan terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Lebih dan kurang punya maaf, kebenaran datang dari Allah, kekhilapan dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.